Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang ingin menjelaskan beberapa hal yang sekarang banyak sekali yang datang ke Dinas Sosial menanyakan apa itu DTKS, apa itu PMKS, apa itu PWI dan lain sebagainya. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, kita mau nanyakan terkait apa sih yang dimaksud dengan DTKS itu? Nah, DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Siapa saja yang masuk ke dalam DTKS antara lain adalah mereka di dalam data DTKS ada orang miskin, ada lansia, ada anak yang bermasalah dengan hukum, ada ODGJ, ada gelandangan, kemudian ada yang terdampak bencana. Total ada sekitar 26 indikator. Total itu dijumlahkan Kabupaten Pandeglang sampai saat ini tahun 2022 ini jumlah data DTKS-nya sudah lebih dari 70% dari jumlah penduduk. Dari 1,3 juta, data DTKS kita ada sekitar 901.000 yang sudah masuk ke dalam DTKS. Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam DTKS, apa yang dilakukan oleh pemerintah antara lain, misalkan ada bansos, ada kartu Indonesia Pintar, kemudian ada PBI, ada segala macam, semuanya ngambilnya dari data DTKS. Mau RTLH, PRSE, KUBE, itu ngambilnya dari data Tentang DTKS itu apa sih Bu? Sebetulnya singkatan dari apa? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Saya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang ingin menjelaskan kepada masyarakat, kebanyakan mereka tidak tahu apa sih DTKS. Oh, DTKS adalah data miskin. Oh, tidak. Cuma di dalamnya ada 26 item yang masuk ke dalam DTKS. Ada orang miskin, ada anak terlantar, ada ODGJ, ada gelandangan, ada usia lanjut, ada yang korban kena kekerasan dan lain sebagainya, ada bencana. Itu 26 item ada di dalam data DTKS. Kalau bantuan itu memang harus melalui DTKS atau gimana Bu? Itu berdasarkan Permensos kaitan dengan data DTKS. Bantuan tersebut harus masuk dulu ke dalam DTKS. Jadi jumlah data DTKS yang ada di Kabupaten Pandeglang sudah melebihi dari 70% dari jumlah penduduk. Dari 1,3 juta jumlah penduduk, itu 70%-nya masuk ke dalam DTKS, sekitar 901.000 masuk ke dalam DTKS. Nanti dieksekusi oleh pusat pada saat ada perluasan PKH, perluasan BPNT, perluasan bansos lainnya, tinggal ngambil dari dalam data DTKS. Tidak usulan baru dari masyarakat kemudian dapatlah dia masuk, tidak. Masuk dulu ke dalam DTKS, dari pusat nanti tinggal ngambil dari data tersebut. Apakah sudah dapat bansos atau belum? Nah, DTKS sendiri Bu, awalnya memang untuk peripali atau itu dari mana Bu ya? Nah, selama ini kita selalu melakukan verifikasi dan peripali data DTKS. Data DTKS ini apakah sudah tepat sasaran belum? Yeah. Nah, ini banyak pertanyaan dari masyarakat. Betul. Sehingga per 3 bulan satu kali kita harus melakukan peripali dan validasi data. Bahkan saat ini ada yang namanya aplikasi cek bansos. Di situ untuk mengusulkan dan untuk menyanggah. Pada saat orang mengusulkan kemudian tidak masuk ke dalam kriteria, itu bisa disanggah. Dibuat berita acaranya, nanti tim Dinsos turun untuk diverifikasi benar nggak yang disanggah. Nah, bagaimana cara mengusulkannya? Ya tadi ada suatu berita acara dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada ditemukan di dalam DTKS, ini tidak tepat sasaran. Untuk menghapus atau mengeluarkan data tersebut yang tidak tepat sasaran, tidak boleh menghapus sendiri, mengeluarkan sendiri, tapi berdasarkan hasil musyawarah desa, kemudian dikirim ke Dinsos, dari Dinsos baru bagaimana untuk mengeluarkan data tersebut. Dan ada penggantinya, karena kuota ini tetap tidak boleh kosong gitu kan. Nah, nanti penggantinya setelah dimusyawarah desakan, ini keluar, yang ini masuk. Nah, jumlah yang keluar dan yang masuk itu sesuai dengan kuota.
Oke. Nah, setelah itu dikirim ke kabupaten, kita punya operator DTKS di tingkat kabupaten, ada yang namanya aplikasi SIKNG. Di sini sudah dibentuk di Dinas Sosial, ada sekitar 10 orang untuk operator SIKNG ini. Nah, nanti dari yang 10 orang ini dieksekusi, direkap dari beberapa desa dan kecamatan, baru disahkan oleh bupati, dikirim ke Pusda. Begitu prosesnya. Itu proses alur DTKS Bu ya? Iya, jangan marah-marah ke pendamping, jangan marah-marah ke aparatur yang ada di Dinsos, karena mekanismenya ini perlu melalui aplikasi pengesahannya oleh pemerintah. Bila mana kalau misalkan ada satu keluarga yang datang ke dinas sosial, dia tidak termasuk dalam DTKS. Nah, itu seperti apa Bu kalau gimana sih caranya supaya masuk ke dalam DTKS? Silahkan melalui operator desa. Ya, karena di situ jelas yang hafal dia layak masuk ke DTKS dan tidaknya, masuk dia kategori miskin dan tidaknya, kan dari RT, RW, desa. Oke. Dimusyawarahkan. Usulan Oh, yang dari ini bawah, sejahtera, yang ini belum diusulkan. Silahkan usulkan. Jadi bukan dari musyawarah. dinas sosial yang mengusulkan? Bukan Bu, ya? dari dinas sosial, karena dinas sosial sendiri tidak hafal penduduk mana yang kira-kira perlu dimasukkan. Nah, nanti setelah itu hasil musyawarah ini ada berita acara hasil musyawarahnya. Kemudian ada juga daftar hadir yang ikut musyawarah. Kemudian juga setelah itu direkap siapa saja BNBA yang akan dikirim ke dalam berita acara tadi. Baru kirim ke kabupaten, di kabupaten diterima oleh operator Dinsos, baru ditanda tangan oleh bupati. Demikian, terima kasih. Jangan bosan terus memberikan, saya akan terus memberikan penjelasan kepada masyarakat kaitan dengan bansos ini, karena selalu mereka merasa ada hal-hal lain yang perlu dijelaskan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.